Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua kita berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan komponen-komponen artikel hasil penelitian sesuai dengan format IMRAD, yaitu Introduction, Methods, Results, and Discussion. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan komponen artikel berdasarkan hasil penelusuran saya tentang sebuah artikel, yaitu artikel nomor 1 dengan autor Anita Lee, Siti Minatamah, dan kawan-kawan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Secondary School Language Teachers Online Learning Engagement Direct the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Nama jurnal yang menerbitkan artikel ini adalah Journal of Information Technology Education Research. Volumenya volume ke-19 dengan nomor ke-19. Artikel ini terdapat pada halaman 803 sampai 832. Artikel ini tidak mempunyai DOI. Jurnal homepage-nya adalah seperti yang tulisan biru ini. Yang pertama kita lihat komponen jurnal yang pertama, komponen artikel yang pertama adalah introduction. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari introduction. Yang pertama adalah bidang kajian. Pada artikel yang saya telusuri, bidang kajian yang diteliti oleh peneliti adalah peran guru dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Adapun konteks atau latar belakang penelitian ini adalah kebijakan pemerintah tentang belajar dari rumah sejak tanggal 24 Maret tahun 2020 memaksa semua sekolah beralih ke pembelajaran online tanpa atau sedikit persiapan, baik dari segi jaringan internet, kapasitas guru, maupun kesiapan siswa dan orang tua. Adapun penelitian tentang masalah keterbatasan peran internet sudah banyak dilakukan. Informasi berikut yang kita dapatkan dari introduction adalah peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Pada artikel ini, ringkasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian tentang masalah keterbatasan peran internet atau peran digital yang sudah banyak dilakukan. Informasi lain yang bisa kita dapatkan dari introduction adalah kekosongan atau celah yang diisi oleh kajian sebuah penelitian. Nah, pada penelitian dari artikel yang saya baca ini, pada penelitian sebelumnya ditemukan peran guru diharapkan bisa digantikan oleh digital. Nah, adapun alasan rasional yang didapatkan pada introduction pada penelitian ini bahwa peran guru sebenarnya tidak bisa digantikan oleh teknologi digital. Informasi berikut, informasi yang lain yang bisa ditemukan pada introduction adalah tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian yang diuji pada penelitian. Nah, pada artikel ini tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan peran guru bahasa dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19 di Indonesia, atau meningkatkan kualitas pembelajaran oleh guru bahasa di sekolah menengah selama COVID-19. Pertanyaan penelitiannya adalah sejauh mana peran guru atau guru terlibat dalam pembelajaran online selama COVID-19, kemudian tantangan apa yang dihadapi guru saat melaksanakan pembelajaran online. Yang ketiga, bagaimana cara penangguhan pertemuan kelas tatap muka mengubah praktek guru, artinya bagaimana
pembelajaran dari rumah itu bisa merubah cara mengajar guru. Kalau selama ini tatap muka di kelas, sekarang melalui online. Yang keempat, apa harapan guru untuk masa depan pendidikan di masing-masing daerah? Komponen yang kedua dari artikel adalah methods atau metodologi penelitian. Nah, ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dari bagian methods ini. Yang pertama adalah siapa atau apa yang diteliti. Pada artikel yang saya baca, yang diteliti adalah 18 kelompok guru bahasa dan siswa dari 4 daerah di Indonesia. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 1 orang guru dan 5 orang siswa. Informasi kedua yang didapatkan dari methods adalah jenis penelitian yang digunakan. Nah, dari artikel yang saya baca, jenis penelitian dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Nah, adapun desain penelitian yang digunakannya adalah desain penelitian dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui survei online, refleksi mingguan, dan wawancara. Informasi yang lain yang didapatkan dari methods ini adalah siapa populasi penelitian dan berapa jumlah informan atau sampel yang digunakan. Pada penelitian ini, populasi penelitiannya adalah 18 kelompok guru dan siswa. Informannya terdiri dari 18 orang guru bahasa dan 90 orang siswa. Informasi berikut yang terdapat di dalam methods adalah teknik sampling yang digunakan dalam penelitian atau bagaimana prosedur yang digunakan untuk memilih informan. Pada artikel ini sampai penelitian itu diambil secara acak dari 4 daerah yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 18 orang guru bahasa dan 5 orang siswa dari masing-masing guru. Informasi yang keenam yang bisa didapatkan dari methods adalah teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini data dikumpulkan melalui survei online, refleksi mingguan, dan wawancara dengan para guru dan siswa. Informasi yang ketujuh yang bisa didapatkan dari komponen methods adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian yang dari artikel yang saya baca, teknik analisisnya adalah teknik triangulasi. Informasi yang kedelapan yang bisa kita dapatkan dari methods adalah prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian dari artikel yang saya baca, data dikumpulkan melalui survei online, refleksi mingguan, dan wawancara dengan para guru. Nah, wawancara dengan kelompok siswa untuk masing-masing dari 18 guru itu digunakan sebagai triangulasi. Nah, untuk menyelidiki sampel yang representatif, para peneliti fokus kepada 4 orang guru untuk mendapatkan data atau analisis yang lebih mendalam. Bagian yang ketiga dari artikel sesuai dengan IMRAT adalah result atau hasil penelitian atau temuan penelitian. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran online, yaitu peserta didik, pemberian materi oleh guru, pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogis, dan sistem pendukung. Nah, temuan yang kedua, guru dalam penelitian ini masih berjuang untuk meningkatkan kualitas perannya dalam pembelajaran online. Guru menyadari bahwa perannya tidak bisa digantikan oleh digital. Maka guru berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengintegrasikan pengetahuan teknologi dengan pedagogik dan konten pembelajaran dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.
Nah, para guru ini memiliki harapan yang tinggi bahwa mereka akan dapat meningkatkan kompetensi mereka dan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Komponen yang keempat dari artikel jurnal adalah discussion. Nah, pada bagian discussion ini atau bagian diskusi, kita bisa menemukan beberapa informasi juga. Yang pertama adalah temuan umum atau temuan utama penelitian. Nah, pada penelitian di artikel ini ditemukan bahwa guru menyadari mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran online karena keterbatasan pengetahuan tentang teknologi dan pengetahuan pedagogik untuk memotivasi peserta didik untuk tetap semangat melaksanakan pembelajaran dalam segala keterbatasan. Oleh sebab itu, guru berusaha meningkatkan pengetahuan teknologinya, pengetahuan pedagogiknya, gitu, dan kemudian mengintegrasikan dengan konten pembelajaran sehingga kompetensi profesional guru itu bisa meningkat. Gitu. Informasi kedua yang bisa kita dapatkan dari discussion adalah perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan penelitian yang relevan sebelumnya. Nah, pada artikel ini dijelaskan bahwa penelitian sebelumnya sudah menyelidiki bagaimana peran digital bisa dapat menggantikan peran guru. Nah, sementara banyak guru yang terhambat oleh ketakutan mereka terhadap teknologi atau kurangnya pengetahuan mereka tentang teknologi. Nah, di penelitian sebelumnya dikatakan bahwa pembelajaran digital itu perlu dipimpin secara pedagogis dan dengan demikian perlu dilakukan identifikasi kompetensi digital guru dan kompetensi digital yang dibutuhkan oleh guru dan penyediaan pelatihan untuk membantu mereka memperolehnya. Informasi ketiga yang bisa didapatkan dari discussion adalah keterbatasan penelitian terkait dengan metode yang digunakan. Nah, keterbatasan penelitian pada artikel ini adalah bahwa pengumpulan data itu hanya untuk guru bahasa sekolah menengah di beberapa daerah. Informasi keempat adalah rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan temuan penelitian ini. Nah, pada penelitian ini hanya melibatkan guru bahasa. Maka untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melibatkan guru non-bahasa supaya didapatkan temuan yang lebih spesifik atau yang lebih representatif. Bagian kelima yang ditemukan dalam artikel ini adalah bagian conclusion atau bagian kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ada beberapa informasi juga yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah temuan penelitian. Nah, pada penelitian yang saya temukan pada artikel ini bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran online pada masa pandemi, yaitu peserta didik, pemberian materi pembelajaran oleh guru, pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, dan sistem pendukung seperti yang sudah dijelaskan pada bagian result tadi. Nah, yang kedua, guru menyadari bahwa mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran online karena keterbatasan pengetahuan tentang teknologi dan pengetahuan pedagogik. Nah, oleh sebab itu, guru berusaha meningkatkan pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogiknya, kemudian mengintegrasikannya dalam konten pembelajaran, sehingga kompetensi pembelajaran guru atau kompetensi profesional guru meningkat dalam melaksanakan pembelajaran online. Informasi kedua yang bisa ditemukan pada bagian conclusion adalah temuan penelitian terhadap perbandingan penelitian terhadap keilmuan yang relevan. Yaitu pada artikel ini pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontribusi temuan penelitian terhadap keilmuan yang relevan. Jadi pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran online ini dapat membantu menyelesaikan masalah
yang ditemukan dalam pembelajaran online, sehingga dapat memberi semua siswa dapat mendapat kesempatan yang sama dalam sehingga semua siswa bisa mendapat kesempatan yang sama dalam pembelajaran online. Informasi ketiga dari conclusion adalah makna atau implikasi dari hasil penelitian. Nah, isu terkait integrasi teknologi dalam pendidikan masih dapat digali karena wawasan pembelajaran online yang mulai berkembang akan terus berkembang di ranah pasca pandemi, khususnya Indonesia. Artinya teknologi ini, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran online ini akan terus berlanjut gitu, walaupun nanti pandemi sudah selesai. Bagian yang keenam dari artikel adalah abstrak. Nah, ada beberapa informasi juga yang bisa kita temukan di bagian abstrak. Yang pertama adalah latar belakang dilakukannya penelitian. Nah, pada penelitian ini latar belakangnya adalah kebijakan pemerintah tentang belajar di rumah memaksa semua sekolah beralih ke pelajaran online. Nah, dengan kondisi tanpa persiapan atau sedikit persiapan baik dari segi jaringan internet, kapasitas guru, maupun kesiapan orang tua dan siswa. Dan penelitian tentang keterbatasan peran internet sudah banyak dilakukan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran guru bahasa dalam pembelajaran online selama pandemi COVID di Indonesia, atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru bahasa di sekolah menengah pada masa COVID-19. Adapun metode yang kita dapatkan pada abstrak adalah, pada penelitian ini adalah metode yang adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Bagian yang ketujuh yang terdapat dalam artikel ada summary atau ringkasan artikel. Adapun ringkasan artikel yang sudah saya telusuri ini adalah penelitian ini berjudul Peran Guru Bahasa Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Online pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Anita Lee, Siti Minatama, dan kawan-kawan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran guru bahasa sekolah menengah dalam pembelajaran online pada masa COVID-19. Metode penelitian digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui survei online, refleksi mingguan, dan wawancara dengan para guru dan siswa. Teknik triangulasi digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan ada 5 faktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran online, yaitu peserta didik, pemberian materi pelajaran oleh guru, pengetahuan teknologi dan pengetahuan pedagogis guru, serta sistem pendukung. Guru dalam penelitian ini masih berjuang untuk meningkatkan kualitas perannya dalam pembelajaran online. Guru menyadari bahwa perannya tidak bisa digantikan oleh digital. Guru berkomitmen untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengintegrasikan pengetahuan teknologi dengan pengetahuan pedagogik dan konten pembelajaran dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, para guru memiliki harapan yang tinggi bahwa mereka akan dapat meningkatkan kompetensi profesional mereka dalam melaksanakan pembelajaran online. Bagian ke-8 dalam artikel ini adalah research gap atau ruang ya yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, pada penelitian ini hanya melibatkan guru bahasa. Oleh karena itu, rekomendasi untuk peneliti ke depan bahwa diajak untuk peneliti selanjutnya diajak untuk melibatkan guru non bahasa dalam penelitian agar didapatkan temuan yang lebih representatif. Adapun jenis gap penelitian ini adalah berjenis population gap
atau gap pada populasi penelitian. Demikianlah presentasi saya tentang bagian-bagian dari artikel jurnal sesuai dengan format Imbrad. Terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.